sebagai calon guru penggerak. Nah, apa fungsinya calon guru penggerak ini? Apa yang akan dikerjakan? Inilah ya bersama kita semua untuk menggerakkan sekolah ini ya untuk menjadi lebih baik ya ke depannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, terutama di bidang pendidikan, bahwa kedepannya yang diharapkan adalah model pembelajaran yang transformasi. Ya, jadi kita sekarang sedang menuju transformasi pendidikan, yaitu model pembelajarannya nanti ya piramida terbalik. Jadi, selama ini kurikulum ya yang dipembelajarkan di sekolah itu asalnya dari atas, dari pemerintah. Bisa tidak bisa diterapkan itu di tingkat sekolah satuan pendidikan atau oleh guru itu sendiri harus bisa ya. Nah, sehingga kedepannya yang diharapkan apa, yaitu adanya transformasi pendidikan model piramida terbalik ya, ide gagasan model pembelajaran metode ya strategi itu sekarang dari guru ya, dari guru kemudian ini ya itu yang disampaikan ke pusat. Ini model, ini cara, ini strategi, ini metode yang sudah kami lakukan, yang sudah saya lakukan. Nah, baru di Puskurbuk ya namanya Pusat Kurikulum dan Buku. Nah, ditelaah di sana. Nah, ternyata ya, aksi nyata atau model yang dilakukan oleh CGP kita di SMA 1 Pujut ini luar biasa. Itu nanti dikirim ke seluruh Indonesia. Ini caranya, ini prakteknya. Ya. Nah, itulah yang akan ditiru nanti di seluruh Indonesia. Nah, untuk awalnya, untuk selanjutnya adalah semua guru yang ada di SMA 1 Pujut ini, ya, nanti akan diminta untuk memberikan aksi nyata. Ya, yaitu di Merdeka tadi ada A, akhirnya adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata ini bukan hanya CGP, tapi semua kita. Cuma ya, CGP ini ya sebagai apa dia? Ya, sebagai motivator. Ya, makanya teman-teman guru juga di sini dituntut untuk bisa ya. Awalnya melihat, ya, kemudian akhirnya menerawang. Ya. Seperti apa model yang diharapkan? Dan tidak menutup kemungkinan juga model-model itu sudah ada di kita semua. Jadi guru, ya. Model-model itu sudah ada. Nah, model-model yang sudah ada itu kita angkat sebagai model yang tetap kita terapkan, kita pakai di sekolah kita. Ya. Sehingga di sekolah kita ini ya melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Tidak lagi kita temukan guru yang datang di kelas itu mencari sekretaris kelasnya, silakan dicatat, selesai. Ya. Nah, itu yang tidak diharapkan, tidak diinginkan yang seperti itu. Nah, yang diharapkan apa? Bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui model Merdeka Belajar itu. Ini luar biasa menurut yang memang seleksinya juga luar biasa. Nah, ini adik saya Mas Suri juga saya anggap ilmunya lebih tinggi dari saya, juga tidak lulus. Nah, ini kenapa? Tidak main-main. Ya, tidak main-main model guru penggerak ini, sehingga dijadikanlah siap untuk jadi kepala sekolah, siap untuk jadi pelatih. Nah, untuk yang honor sudah pribadi saya yang mengusulkan, itulah model seleksinya untuk menjadi CPNS. Sudah saya usulkan di pusat.
dan itu keluar dari mulut saya, bukan dari mulut kami, tapi saya sendiri yang mengusulkan itu. Dan itu di bulan puasa, mudah-mudahan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Model rekrutmennya sangat sulit. Ini tidak mudah. Dia tidak menakut-nakuti, tetapi modelnya memang berat. Dan bukan berarti supaya tidak ada yang mau jadi guru penggerak. Ini saya nak video desa sudah ada lewat dari guru penggerak, dari pendamping nanti mereka. Bukan itu maksudnya. Nah, tetapi karena beratnya, artinya apa? Ilmunya diakui, itu maksudnya. Ilmunya itu dianggap bagus, dianggap apa? Jadi ini anak-anak kita ini harus mengakui besok teman gurunya itu wah sudah beda penampilannya. Nah, oke, saya tanya sekarang langsung ini yang 3 orang ini. Yang bagaimana kesannya? Ada nggak perbedaan yang diajarkan saat mengajar ya gurunya Ibu Widi 2 bulan sebelumnya dengan 2 bulan terakhir? Ada nggak perbedaan? Ya silakan salah satu ini. What is your name? My name is MC Data Patahir. Alhamdulillah. Terus? Ya, saya merasakan ada perubahan yang dari sebelumnya. Ibu Widi dulu 2 bulan terakhir biasanya agak cepat cara ngajarnya. Oh cepat? Iya, tapi setelah lama-kelamaan mungkin karena kami telah menulis surat ya kemarin ya. Jadi agak pelan dan mudah dimengerti. Ada feedback yang diberikan ke guru. Ya. Bagus. Oke, ada perubahan ya dari segi cara berbicara atau cara menyampaikan. Terlalu cepat ya. Itu Bu Wedi ya. Alhamdulillah. Jadi kita terima. Itu sebabnya ada kolaborasi sekarang dengan peserta didik. Bukan berarti dengan ada kalimat seperti ini diancam muridnya, enggak. Jangan takut ya. Ini untuk kemajuan SMA 1 Pujut. Ya, supaya SMA 1 Pujut is the best ke depannya. Itu yang jadi harapan. Makanya sekarang ya, tapi tidak apa-apa walaupun hanya beberapa teman guru yang ada di sini mendengar apa keluhan, apa yang disampaikan oleh teman anak didik kita. Inilah masukan untuk SMA 1 Pujut. Bukan hanya untuk Ibu Widi. Ya. Oke, ada lagi yang lain selain itu? Ada lagi Ibu sudah apa? Ada Pak Nak, Dek? Iya. Itu saja ya. Dari namanya siapa tadi? Iya. Terus yang berikutnya siapa? Nama saya Dina Januarta. Dina. Ya, Januarta. Lahir bulan Januari ya. Oh iya. Sama dengan anak saya. Bukan dengan saya ya, dengan anak saya. Ya. Gimana? Saya telah selama 2 bulan terakhir ini ada perubahan kan metode pembelajarannya juga. Metodenya. Iya, pembelajaran. Seperti apa modelnya, Dek? Kemarin kita ada presentasi, kita cari materinya sendiri, terus menjelaskan materi tersebut gitu supaya kita bisa mengerti materi itu. Iya. Jadi ditugaskan tidak langsung disampaikan materinya dulu, tapi disuruh cari sendiri. Ya. Alhamdulillah. Kita masih bisa terlatih untuk mencoba untuk terlatih public speakingnya, terus cara menghormati antar teman dan guru, sehingga memanfaatkan teknologi. Teknologi juga dipakai di dalam. Iya, alhamdulillah. Yang sebelumnya belum ya? Belum. Ya. Latih kalah dengan SD 2 Sekol ya. Nah, kebetulan yang latih juga di 2 Sekol itu Pak Masuri di sana ya. Nah, di sana teman-teman guru itu 2 tahun ini saya latih untuk bisa pakai online. Sehingga sampai semester kemarin ya di SD 2 Sekol itu semesternya online. Online semesternya di sana. Ya. Itu ya. Jadi itulah sehingga kedepannya wah beda di SMA dulu dengan sekarang kan gitu. Nah melalui beliau ditularkan ke semua kawan-kawan guru, dirasakan oleh anak-anak seperti yang disampaikan sekarang. Ini benar apa tidak benar ngomongnya? Benar. Alhamdulillah. Fakta berbicara ya. Wih luar biasa. Banyak saksi ya, tapi yang dihadirkan 3 ya. Ya, memang dibatasi oleh pusat yang dihadirkan untuk menyampaikan ini 2-5 siswa. Ya. Jadi yang penting sudah pengakuannya jujur, ini yang kita harapkan. Dan teman-teman guru nanti ke depannya juga mengikutinya. Di tahun pelajaran baru kan akan segera ini akan
dilaksanakan seperti itu, dan alhamdulillah sekarang Ibu Widi sudah menerapkan 2 aksi nyatanya. Nah ini yang kita dengarkan ya, aksi nyatanya ini nanti betul nggak itu yang dilakukan di sini kan gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita coba dengar apa aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu Widi. Kepada Ibu Widi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk aksi nyata yang sudah saya terapkan selama 2 bulan terakhir. Yang pertama, aksi nyata saya tentang modul T1 yaitu Filosofi Pendidikan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengambil materi atau judul tentang pembelajaran model PBL dengan pemanfaatan IT. Jadi project, Pak. Di sini latar belakangnya pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi dari zaman ke zaman semakin berkembang dan mengalami peningkatan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Ya. Oke, kebetulan di sini pendidik ini menuntun siswa, Pak, karena kan kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 elemen ada di sana dan saya mengambil 2 elemen, Pak. Elemen yang saya ambil adalah kreatif dan gotong royong. Kreatif itu dia secara bebas berkreasi sesuai kemampuan mereka, dan gotong royongnya karena model berkelompok, jadi mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab bersama kelompoknya. Nah, tujuannya di sini, tujuan apa yang dicapai? Mewujudkan mereka belajar, Pak, dan membuka rasa tanggung jawab. Selanjutnya mewujudkan profil Pancasila yaitu kreatif dan gotong royong. Terus selanjutnya tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta dalam bidang IT-nya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan teknologi dan pembelajaran sehingga mampu menciptakan karya inovatif. Jadi karyanya, proyeknya mereka kebetulan saya membebaskan pengumpulan atau pengerjaan tugasnya, saya bebaskan kepada mereka. Ada yang memakai video, video, Pak, video dan sama portofolio sama poster. Kebetulan yang presentasi kemarin adalah dalam bentuk video oleh kelompoknya MSIN sama PPT oleh kelompoknya Gina sama Cici, Pak. Oke. Deskripsi aksi nyatanya ini ada tahap pengenalan bahan ajar. Jadi kita jelaskan, saya sendiri menjelaskan bahwa materinya atau babnya yang kita pelajari adalah tentang harmoni sederhana waktu itu, Pak. Materinya terakhir di kelas 10 IPA ini itu tentang gerak harmoni sederhana, dan mereka mencari sendiri, Pak, materinya. Seperti yang tadi dibahasakan, mereka mencari sendiri baik itu di buku mata pelajaran maupun di internet. Terus langkah selanjutnya itu saya melibatkan mereka dalam kesepakatan, Pak. Jadi ada kesepakatan kelas di sana dalam pembentukan. Jadi mereka yang menentukan kelompoknya siapa saja, saya bebaskan. Waktu pengumpulannya saya juga bebaskan. Mereka juga saya bagi kelompok, Pak. Dalam satu kelompok mereka punya peran. Jadi ada yang jadi penyaji, ada yang jadi moderator, ada yang jadi penanggap kelompok lain, ada yang jadi penanya, dan ada yang jadi penjawab, Pak. Jadi setiap kelompok, setiap orang dalam kelompok itu mempunyai peran. Jadi mereka bertanggung jawab satu-satu, Pak. Ya, peran itu ditentukan oleh gurunya atau mereka yang menentukan? Merdeka belajar. Iya. Jadi saya menentukan poin-poinnya saja. Jadi silahkan yang jadi ini siapa, jadi ini siapa, dan mereka menentukan sendiri. Dan itu mereka bekerja, tidak menyalahi istilahnya. Saya mengambil perannya ini tidak, Pak. Jadi semua bekerja di sini. Ini ada model ininya, waktu itu dokumentasinya. Nah, kebetulan di sebelahnya juga pembagian kelompoknya. Selanjutnya mereka mengumpulkan bahan literasinya berkaitan seperti ini, Pak, modelnya. Ya. Jadi di sini ada pakai install program ya, yang diinstal itu dia pakai poster ini dalam bentuk flyer, playmaker, ada dalam visual lab, ada dalam bentuk kinemaster kalau videonya. Ada yang jeduk-jeduk, Pak. Yang paling hebat itu ada yang jeduk-jeduk, jadi kayak video animasi itu. Ya, itu di kelompoknya. Dan memang ternyata anak-anaknya luar biasa, Pak. Iya, saya sendiri pun ingin belajar. Masih kurang, Pak. Ya, masih kurang tentang IT saya, dan saya juga banyak kolaborasi sama mereka. Gimana ini, dan luar biasa, Pak. Ternyata betul katanya yang disampaikan oleh Ibu yang terakhir kemarin, institut terakhir, bahwa di sekolah yang biasanya kita lakukan sebenarnya adalah guru itu selalu melihat anak yang terbaik
anak itu tidak perlu dilihat. Anak yang biasa-biasa itu tidak perlu dilihat. Itu kesalahan kita sebagai seorang guru ternyata. Itu yang saya dapatkan kemarin di elaborasi pemahaman. Jadi ternyata memang anak yang biasa-biasa ini punya kemampuan Pak, punya potensi. Mereka punya kodrat alam ternyata yang tersembunyi. Iya, betul. Potensinya tersembunyi sekali ternyata. Ada salah satu memang siswa yang memang kita tidak perlu menganggap. Guru-gurunya memang tidak perlu menganggap, tetapi luar biasa ternyata anaknya. Dia menguasai dan bisa jadi hacker Pak. Iya, betul. Iya, betul. Siapa yang jadi hackernya? Ada Pak. Ya, dia memang luar biasa menguasai IT Pak. Nah, ini waktu presentasinya, foto waktu presentasinya, nama kelompoknya sama di sebelahnya. Oke, dan itu ada sesi tanya jawab juga Pak. Jadi lebih menghidupkan suasananya biar tidak monoton. Nah, di sini ada faktor pendukungnya dari orang tua dan dari kepala sekolah sama teman sejawat. Kemarin kita kolaborasi, diskusi. Faktor penghambat ada Pak. Faktor penghambatnya tidak semua siswa punya laptop. Kemarin sempat kewalahan. Kebetulan tidak bisa dicolok laptopnya, jadi harus pulang lagi ngambil laptop Pak. Dan laptop yang dipakai satu yang bisa nyambung dengan LCD-nya, karena kita tidak punya kabel PGP kemarin ya. Nah, tidak ada, jadi cuma satu. Itu yang menghambat ya? Iya, menghambat. Internet juga menghambat. Sudah Pak, sudah. Dan ada beberapa siswa yang memang belum bisa mengoperasikan Pak, karena mungkin ada yang tidak bisa. Oke, rencana perbaikan di depan di masa datang sudah ada, di masa mendatang itu menjadi komunikasi yang lebih intens dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, itu pasti jelas di sana. Motivasi anak semuanya tertarik atau ada yang enggak? Kalau secara ini tertarik Pak, karena mereka ini cuma mungkin ada kendalanya, ada yang karena saya waktu itu memberikan refleksi juga Pak kepada anak, saya memberikan juga kemarin sebelum penutup pelajaran, memang pasti ada perbedaan katanya. Pada saat dijelaskan sama teman, sama dijelaskan dengan gurunya, mereka membedakan itu ada Pak. Walaupun mereka memang belajar untuk mencari sendiri, belajar untuk berinovasi sendiri, berkreasi sendiri, cuma pada saat pemahaman itu, ilmunya, pemahaman materinya, karena kan dijelaskan dengan gurunya memang lebih, namanya sama umpunya dengan yang ini mungkin ada perbedaan gitu Pak. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah ada ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di situ. Walaupun memang materinya, memang gurunya lebih paham tentang materi itu. Nah, testimoninya kemarin juga saya ini kan Pak, testimoni tentang PBL-nya bagaimana, seperti yang tadi Bapak tanyakan, pemanfaatannya seperti apa, sudah ada testimoninya. Cuma itu aja Pak untuk aksi nyatanya untuk modul 1.1. Iya. Jadi yang kita aslikan. Sekarang saya minta dari guru siapa nih? Para guru semua ini. Oke, tapi diukiri oleh Ibu Ismas kemarin Pak. Atau langsung aja ke aksi nyatanya langsung Pak, ya ke 1.2 aja. Saya mau tanya dulu supaya lebih nyambung kan gitu ya. Ya. Dari Ibu Isma ya. Isma ya. Nah, Ibu Baik Isma sebagai teman sejawatnya ya. Ya, rekan sejawat. Ya. Apa perubahan menurut Ibu yang proses pembelajaran yang terjadi sama dengan yang dikatakan tadi di sini sebelum 2 bulan dengan 2 bulan terakhir? Apa perubahannya? Yang lihat ini sangat ada banyak sekali perubahan dalam proses belajar mengajar nih, terutama yang dilakukan oleh Ibu Widi. Jadi pendekatan pembelajaran yang digunakan itu sangat bervariatif. Jadi anak-anak itu peserta didik ini termotivasi dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Jadi antusias anak-anak itu lebih tinggi. Mereka bersemangat belajar. Kemudian yang diberikan oleh Bu Widi itu ada seperti tugas kelompok, kemudian presentasi proyek atau tugas-tugas yang lainnya itu sudah mencerminkan apa tadi yang sudah dijelaskan, profil pelajar Pancasila, itu yang kreatif, itu yang gotong royong. Jadi tiang ketika Bu Widi bekerja itu tiang yang ingin tahu, jadi tiang tanpa sengaja, jadi dari awal itu yang ikuti.
dari awal sudah ketika lulus jadi calon guru penggerak yang ikuti. Ketika ada apa yang sedang dikerjakan, Tiang selalu hampiri Bu Widi, jadi Tiang tahu apa yang dikerjakan. Jadi ketika belajarnya dibawa ke lapangan juga, anak-anak dibawa ke luar kelas juga, jadi Tiang juga hampiri. Jadi Tiang tertarik sekali. Jadi Tiang pribadi sangat melihat banyak sekali perubahan dari sebelum dan sekarang sedang mengerjakan. Oke, apa yang menjadi membuat Ibu terinspirasi dan mungkin ada motivasinya ke depan untuk mengikuti aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Widi? Ada nggak yang membuat Ibu terinspirasi? Dari melihat peserta didik. Oh, ya. Dari melihat peserta didik itu kan menggunakan banyak sekali metode nih, pendekatan yang banyak. Jadi anak-anak itu kan kreatif, jadi bersemangat. Jadi ketika Tiang di kelas anak-anak yang vakum, yang tidak bersemangat, itu beda. Ketika mulai mengikuti program guru penggerak, jadi metode apa yang digunakan itu tidak saya mengerti nih. Tapi dari anak peserta didiknya, oh iya, beda. Jadi anak-anak yang mengikuti itu beda sekali, Pak. Berikan saran untuk kita semua ya, sehingga ke depannya ya tidak lagi di saat proses pembelajaran yang penuh bukan di ruangan, tetapi yang penuh mana? Tempat jual jajan atau di warung sebelah. Sedang proses pembelajaran, tapi peserta didik kita lebih banyak di sana karena tidak ada yang membuat anak itu termotivasi menarik dalam proses gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan ke depan.